nomor 6 tadi, yaitu tentukan titik stasioner dalam interval X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 2pi pada setiap kurva dengan persamaan Y sama dengan X plus sin X. Karena yang ditanyakan adalah titik stasioner, maka kita perlu mengetahui bahwa syarat stasioner yaitu Y aksen sama dengan 0. Lalu kita perlu menurunkan Y sama dengan X plus sin X menjadi turunan dari X yaitu 1 dan turunan dari sin X adalah cos X. Karena tadi syarat stasioner yaitu Y aksen sama dengan 0, maka kita perlu menyamadengankan 1 plus cos X sama dengan 0. Lalu 1 pindah ruas menjadi cos X sama dengan min 1, sehingga kita perlu mengetahui mana cos X yang bernilai min 1. Yang bernilai min 1 itu yaitu 180 derajat atau pi. Maka X yang memenuhi yaitu 180 derajat atau pi. Karena yang ditanyakan adalah titik stasioner, maka kita perlu menentukan X dan Y-nya. Karena kita sudah menentukan X, maka kita akan menentukan Y-nya dengan cara substitusi X sama dengan pi ke dalam Y sama dengan X plus sin X atau persamaan yang belum diturunkan. Maka dari itu menjadi pi plus sin pi sama dengan pi plus sin dari 180 derajat atau pi yaitu 0. Maka hasilnya pi, sehingga kita mendapatkan titik stasioner persamaan tersebut adalah pi, pi. Selanjutnya, menentukan jenis dari titik tersebut dengan cara uji turunan pertama. Uji turunan pertama itu kita harus mengambil uji titik di sekitar titik stasioner tetapi yang bukan merupakan titik stasioner tersebut. Karena tadi titik stasionernya pi, maka kita perlu menentukan titik di sekitar pi yaitu 0 dan 4pi per 3. Maka langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan uji titik tersebut, titik yang kita akan ujikan tersebut ke dalam persamaan turunan pertama, yaitu f aksen X sama dengan 1 plus cos X. Sehingga jika X-nya 0, maka akan menjadi 1 plus cos 0 atau sama dengan 1 plus cos dari 0 yaitu 1. Hasilnya adalah 2 dan dia bernilai positif. Maka nilai fungsi di samping pi yaitu fungsi naik. Lalu untuk di sebelah kanan pi yaitu X sama dengan 4pi per 3, biasakan 1 plus cos 4pi per 3 atau sama dengan 1 plus min setengah atau setengah hasilnya dan bernilai positif. Maka fungsi di kanan pi tersebut merupakan fungsi naik atau positif. Selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwa jika fungsi tersebut naik lalu dia diam dan naik lagi, maka titik pi, titik diam tersebut merupakan jenis titik belok.